Perkenalkan, nama saya Willibaldus Goo, mahasiswa Universitas Flores, program studi ilmu hukum. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proyek filsafat untuk mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum, tentang gagasan filsafat menurut Auguste Comte. Baik, kita langsung saja ke pemaparannya. Gagasan filsafat menurut Auguste Comte. Profil filsuf Auguste Comte. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis, dan meninggal pada 5 September 1857 di Paris. Ia adalah tokoh kuno abad ke-19 yang dikenal sebagai bapak sosiologi dan pemerakarsa aliran positivisme. Latar belakang kehidupannya dipengaruhi oleh revolusi Prancis dan zaman pencerahan yang membuatnya kritis terhadap spekulasi, metafisik, dan agama tradisional. Ia pernah bekerja sebagai asisten Henri de Saint-Simon, filsuf sosial lainnya. Sebelum mengembangkan pemikiran sendiri, karya utamanya adalah Cours de Philosophie Positive, kursus filsafat positif pada tahun 1830-1842, dan Sistem Politik Positif pada tahun 1851-1854. Ia juga memperkenalkan istilah sosiologi untuk menggambarkan ilmu yang mempelajari masyarakat dengan metode ilmiah. Isi gagasan utama yaitu 3 tahap perkembangan pengetahuan. Setiap cabang pengetahuan melewati 3 tahap secara berurutan. Yang pertama, tahap agama, penjelasan fenomena dengan kekuatan gaib, misalnya dewa yang menciptakan alam. Yang kedua, tahap metafisik, penjelasan dengan ide-ide abstrak, misalnya alam diatur oleh hak alami. Yang berikutnya, tahap positif, penjelasan dengan hukum-hukum alam yang didapat amati, diverifikasi, dan diukur melalui metode ilmiah. Positivisme prinsip ini bahwa pengetahuan yang sah hanya dapat berdasarkan pada pengamatan empiris, bukan spekulasi atau keyakinan agama. Tujuan pengetahuan adalah untuk memahami apa yang ada, faktum, bukan apa yang seharusnya ada, norma. Sosiologi sebagai ilmu murni mengusulkan sosiologi sebagai ilmu yang terpisah yang mempelajari masyarakat dengan metode ilmiah, dibagi menjadi sosiologi statik, mempelajari struktur dan hubungan antar elemen masyarakat, misalnya keluarga, negara, dan agama. Sosiologi dinamis mempelajari perkembangan dan perubahan masyarakat seiring waktu. Religi manusia, religi positiva, agama baru yang ia rancang untuk menggantikan agama tradisional dengan pusat pada pemujaan manusia dan kesatuan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama melalui rasa tanggung jawab sosial. Relevansi gagasan dalam bidang hukum. Yang pertama, pendekatan ilmiah dan studi hukum. Comte mendorong para ahli hukum untuk mengkaji hukum sebagai produk masyarakat yang dapat diamati, bukan hanya sebagai aturan yang diberikan oleh otoritas. Ini membuka jalan bagi sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Fungsionalitas hukum. Ia menekankan bahwa hukum berperan sebagai alat untuk memelihara keseimbangan sosial dan mendorong kemajuan masyarakat menuju tahap positif. Ini mempengaruhi pemahaman tentang peran hukum dalam mengatur hubungan antar manusia dan mempromosikan kesejahteraan umum. Kritik terhadap hukum metafisik. Gagasannya menentang penjelasan hukum yang berdasarkan pada ide-ide abstrak, seperti hak alami atau keadilan alamiah, yang tidak dapat diverifikasi. Sebaliknya, ia mengusulkan untuk memahami hukum berdasarkan dampak dan fungsi nyata dalam masyarakat. Basis untuk hukum positif modern, meskipun tidak sama dengan hukum positif dalam arti teknis, aturan dibuat oleh otoritas, gagasan Comte tentang penekanan pada fakta dan metode ilmiah telah mempengaruhi perkembangan studi hukum yang lebih objektif dan empiris. Kesimpulan, Auguste Comte adalah filsuf yang memiliki dampak besar pada perkembangan ilmu sosial dan pemikiran modern. Melalui positivismenya, ia mendirikan dasar sosiologi dan mengubah cara pandang tentang pengetahuan, yang kemudian berkontribusi pada pengembangan pendekatan ilmiah dalam bidang hukum.
Relevansi gagasannya masih terasa hari ini, terutama dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta peran hukum dalam mempromosikan kemajuan dan kesejahteraan umum. Meskipun gagasan religi manusia kurang diterima, inti pemikirannya terhadap pentingnya pengetahuan empiris tetap menjadi landasan bagi banyak disiplin ilmu, termaksud hukum. Terima kasih.